Oke teman-temanku, jumpa kembali bersama saya. Semoga kalian semua para subscriber dan saudara-saudaraku yang selalu setia di channel ini tetap betah ya untuk menantikan video-video terbaru dari saya. Dan kali ini saya akan membahas masalah noise atau suara-suara yang mengganggu yang dihasilkan oleh sebuah perakitan power amplifier. Di depan saya sudah ada medianya untuk kita analisa dan sebagai bahan referensi, yaitu sebuah power amplifier kelas D 4 channel yang dirakit oleh salah satu relasi saya atau teman saya, dimana untuk isi dalaman power ini seperti ini ya, yaitu terdiri dari 4 kit atau 4 channel power amplifier PA900 made in Pak Jonet Pluto. Nah, ceritanya power ini sebenarnya sudah agak lama ya dirakit oleh pemiliknya, sekitar 2-3 bulanan lah ya. Power ini sudah dirakit, namun setelah hasil perakitannya dia mengeluhkan adanya suara noise atau suara hum yang sangat mengganggu sekali, sehingga akhirnya dia chatting saya tanya-tanya untuk permasalahannya ini. Dan saya kemarin sempat beberapa kali memberikan tips-tips ya, cara-cara sesuai dengan apa yang saya tahu, dan sudah dilakukan, namun hasilnya belum atau membuahkan hasil. Sebelumnya untuk trafonya ini pertama kali perakitannya ada di tengah untuk trafo daya sejajar dengan elko PSU nya, sedangkan untuk power amplifiernya ini 2 kit masing-masing diposisikan di sebelah kiri dan juga 2 kit di sebelah kanan, seperti itu. Dan seperti yang saya sampaikan bahwa setelah perakitannya seperti itu menghasilkan noise yang sangat mengganggu dan belum bisa dihilangkan. Akhirnya sudah bermacam-macam cara dilakukan dan ternyata belum selesai, dan akhirnya saya mengusulkan untuk posisi pada power amplifier ini diubah, yang mana awalnya trafonya ada di tengah. Kemarin saya usulkan untuk dipindah ke sebelah sisi lurus dengan elko-nya seperti ini, sehingga pada sisi sebelah kanan untuk powernya menyatu ke 4 channelnya dan pemasangan kabelnya bisa dalam satu arah seperti itu. Namun lagi-lagi pemilik power ini masih belum bisa menghilangkan suara noise. Artinya suara noise dan dengung itu masih saja ada, tidak bisa hilang. Sampai pemilik dari power ini merasa putus asa dan juga merasa kebingungan ya teman-teman, karena sudah menghabiskan biaya untuk perakitan power ini, namun hasilnya masih jauh dari harapan, seperti itu. Dan akhirnya power ini dikirim juga ke tempat saya, namun sayangnya kemarin saat tiba saya tidak sempat untuk memvideokan suara dengung yang dihasilkan oleh power ini. Jadi kemarin langsung saya kerjakan saja. Saya analisa dan periksa semua bagian-bagian. Nah, untuk routing perkabelannya saya tidak banyak merubah ya teman-teman. Ini adalah perkabelan yang sesuai dengan bawaannya yang dirakit oleh teman saya itu, seperti ini. Dan saya rasa cukup rapi lah seperti itu untuk kelas rakitan. Saya hanya merapikan beberapa bagian kabel saja, saya rapikan. Dan saya periksa dan coba
untuk menyalakan satu kit, ternyata dia memang betul-betul menghasilkan noise yang sangat besar. Bahkan kuping awam pun bisa mendengar itu. Makanya kemarin yang punya Poli ini merasa tidak pede saat manggung atau saat dipakai hajatan ya, karena memang betul-betul suara noise-nya itu terdengar lantang seperti itu. Akhirnya kemarin setelah saya periksa dan amati, ternyata ada kesalahan ya teman-teman. Ada kesalahan bahwasanya untuk power ini yaitu PA900 made in Pak John Pluto itu menggunakan tegangan bias dan tegangan untuk DCP atau protektor speakernya itu terpisah ya teman-teman. Jadi untuk tegangan DCP protektor dan tegangan bias dia terpisah. Otomatis satu kit ini membutuhkan dua sumber tegangan 15 volt yang terpisah. Nah, di situ saya melihat adanya kejanggalan, karena setelah muter-muter saya mencoba, dan saya coba terakhir kali saya menggunakan supli bias eksternal menggunakan adaptor saya yang sudah terregulasi, dia masih dengung atau noise. Dan setelah saya coba untuk bias saya menggunakan bawaannya ini, dan tegangan untuk DCP saya menggunakan eksternal menggunakan adaptor saya, ternyata suara noise-nya itu hilang. Bahkan untuk keempat channel ini saya coba nyalakan bersama-sama, dan benar-benar untuk suara noise-nya menjadi hilang. Jadi permasalahannya ternyata ini setelah saya periksa, untuk tegangan DCP teman saya itu merakitnya kurang teliti ya, karena mungkin dia melihat bahwa pada rangkaian DCP-nya itu ada satu diode penyearah dan satu IC penurun tegangan 7812 volt. Jadi untuk sumber tegangannya dia langsung sambungkan ke aux trafo tanpa melewati penyearah seperti ini. Saya pun juga heran, karena mestinya untuk tegangan DCP itu tidak akan mempengaruhi kerja dari power amplifier. Tapi pada kenyataannya setelah PSU 12 volt untuk protektornya ini saya kasih penyearah dan elko, dan saya sambungkan dengan step down converter seperti ini, dan hasilnya noise benar-benar hilang teman-teman. Seperti itu. Jadi sebenarnya permasalahan utama bukan masalah perkabelan dan tata letak ya teman-teman, tetapi ini murni kesalahan dari perakitan, karena supli untuk DCP protektornya dia tidak menggunakan sistem penyearah yang stabil dengan filter yang cukup, dan ternyata itu memang ada pengaruh untuk power amplifier ini. Seperti itu. Jadi memang ini kasus yang jarang sekali ya, jarang sekali, namun tidak ada salahnya saya membuatkan videonya. Mungkin bisa jadi referensi untuk teman-teman yang merakit, tidak hanya menggunakan power seperti ini, meskipun tipe-tipe power amplifier yang lain saya kira sama seperti itu. Jadi intinya sekarang setelah tegangan protektor atau DCP-nya saya pasangi penyearah dengan filter elko yang cukup, dan juga ditambahi penurun tegangan seperti ini.
alhasil sekarang suara menjadi bersih seperti itu. Dan ini juga untuk teman-teman semua yang merakit, mungkin akan saya bagikan bahwa cara-cara untuk merakit power amplifier utamanya 4 channel ini memang memiliki tingkat kesulitan yang agak besar ya, karena tantangannya kita harus menaklukkan atau menghilangkan suara-suara berisik atau noise yang mengganggu. Makanya saya selalu menyarankan untuk power amplifier rakitan, cara yang paling mudah untuk menghindari noise itu pada bagian trafo sebaiknya ditaruh atau diposisikan di sebelah sisi, boleh posisi kiri atau kanan, tapi sebaiknya posisikan saja di sebelah kiri seperti itu. Sama dengan juga elko filternya seperti ini, dan biasakan untuk memposisikan kit power amplifiernya di posisi sebelah kanan, berjejer seperti ini, atau mungkin berjejer menghadap ke depan, 2 kit seperti ini. Kenapa? Biasanya kalau trafo kita posisikan di tengah, terus power amplifier masing-masing kita posisikan di samping kiri dan samping kanan, biasanya kita akan memasang kabel input itu langsung memecah ke sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Nah, disitulah biasanya kita akan menghasilkan, atau power kita yang rakit, power yang kita rakit itu akan menghasilkan suara dengung atau noise. Karena saya mengistilahkan bahwa adanya noise dan dengung itu terjadinya tabrakan medan magnet dari trafo berbenturan dengan frekuensi, atau mungkin ya frekuensi lah dari kabel input yang digunakan seperti itu. Toh kalau memang kita sudah terpaksa menggunakan atau memposisikan trafo ada di tengah dan power amplifiernya ada di samping kiri dan samping kanan, sebenarnya ada cara untuk menghindari adanya suara noise, yaitu dengan melakukan atau memasang jalur kabel input utamanya ya, itu tidak langsung memecah ke channel 1 atau yang kanan ke channel 2 seperti ini. Karena seringkali teman-teman itu memasang perkabelan untuk input langsung dipecah sebelah kiri dan juga sebelah kanan, sedangkan di tengah-tengah ada trafo. Itu sering menghasilkan dengung. Kalau pengalaman saya, jika trafo sudah ada di tengah, saya selalu memposisikan kabel input ke semua channel amplifier itu melalui satu jalur, yaitu sebelah kanan seperti ini. Jadi umpamanya ada 4 channel, kabel input channel 1 sampai 4 saya tetap pasangkan atau lewatkan ke bagian sisi sebelah kanan seperti ini, meskipun powernya ada di sebelah kiri. Jadi perjalanan kabel itu atau routing kabel itu melewati samping kanan, terus dari depan melewati trafo menuju ke inputnya power masing-masing seperti itu. Dan untuk volumenya, kalau memang itu bisa langsung melewati ini, tidak menghasilkan suara noise, ya tidak apa-apa seperti itu. Tapi kalau menghasilkan noise, tetap sistemnya seperti ini, lewat belakang, samping kanan, dan menuju ke panel depan seperti itu. Cara seperti itu sering saya lakukan. Artinya untuk cara-caranya tidak paten ya, karena segala kemungkinan untuk routing perkabelan itu sama-sama memiliki hasilnya masing-masing. Kadang-kadang cara seperti ini tidak pas atau tidak cocok, kadang-kadang cara yang lain bisa bagus seperti itu. Jadi intinya ini sebagai edukasi untuk teman-teman, sebagai
berbagi cara pengalaman saja dalam perakitan power amplifier untuk menghindari adanya suara noise atau dengung. Dan power ini sudah menyala, sudah bersih hasilnya. Jadi jika kita coba seperti ini teman-teman, kita coba untuk kipas pendingin sudah saya lepas, dia tidak berisik ya teman-teman. Dan kita nyalakan seperti ini. Sekarang meskipun volumenya kita buka, sama sekali dia senyap, tidak ada suara. Tapi sebelumnya kemarin itu tanpa volume dibuka, dia sudah menghasilkan dengung. Semakin dibuka volume, dia semakin ada noise. Tapi sekarang ini sudah bersih ya. Sama-sama dibuka seperti ini dan tidak menghasilkan suara noise yang mengganggu. Seumpama kita ganti pada tiap-tiap channel seperti ini. Nah, dia tetap senyap ya teman-teman. Kita coba sama-sama senyap. Nah, seperti itu. Berarti pekerjaan saya mulai kemarin ini berhasil ya, untuk menaklukkan suara noise yang mengganggu. Menggunakan supli bias 2, jadi masing-masing adaptor ini mensupli 2 kit amplifier. Sedangkan untuk tegangan DCP-nya, satu sumber arus 15 volt mensupli keseluruhan power ini, keempat channelnya ini. Seperti itu. Kenapa saya memasang step down seperti ini? Karena sumber arus dari trafo ini eksternalnya sebesar 20 volt ya teman-teman. Jika saya menggunakan step down menggunakan trafo atau regulasi, dia panas, membutuhkan pendingin. Jadi saya menggunakan rangkaian penyiar sederhana seperti ini, cukup dengan diode kuprok yang satu elko 2200 mikro, sekitar 18 volt ya teman-teman. Terus saya turunkan ke 15 volt menggunakan step down seperti ini, dan dia tidak menghasilkan panas karena arusnya cukup besar, sekitar 3 ampere. Seperti itu teman-teman, mudah-mudahan ini video bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga bisa menjadi referensi yang mau merakit 4 channel yang mungkin mengalami kendala suara noise atau hum atau dengung. Jadi jika ada tanggapan-tanggapan atau pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, silakan isi di kolom komentar. Sebisa saya pasti akan saya jawab, sebisa atau yang setahu saya pasti akan saya bagikan. Seperti itu perakitan power amplifier 4 channel dengan trouble suara noise yang mengganggu sudah berhasil ditangani. Semoga video ini bermanfaat. Dan kita akan berjumpa kembali di lain waktu dan lain kesempatan. Terima kasih.